1. Faktor-faktor yang memengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia. A. Politik etis. Politik etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia pada akhir abad ke-19. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui modernisasi ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan ini diperkenalkan oleh Van der Kempelen dan Gubernur Jenderal Johannes Benedictus von Hertog pada 1901. Terinspirasi dari artikel kritikan Theodore van der Venter. Ratu Willima mendukung kebijakan ini yang tercermin dalam 3 program direncanakan untuk memberikan kesempatan kepada semua warga. Kebijakan politik etis diwujudkan melalui jumlah program. 1. Irigasi. Kebijakan irigasi bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan membangun infrastruktur air untuk petani. 2. Transmigrasi. Kebijakan transmigrasi dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Hindia Belanda. Pemerintah memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah kosong. 3. Pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik etis yang menghasilkan berbagai sekolah. Pendidikan ini membantu menciptakan elit intelektual yang mendorong kesadaran nasionalisme dan lahirnya organisasi pergerakan. Pendidikan Barat menjadi pendorong semangat kebangsaan. B. Pergerakan pers. Pergerakan pers memainkan peran penting dalam pergerakan nasional di Indonesia. Surat kabar dan majalah seperti The Express, Medan Prijaji, dan Sinar Hindia menjadi senjata tokoh pergerakan untuk menyebarkan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Pers nasional juga mengalami peningkatan kualitas dan jumlah dengan munculnya media baru seperti Seara Asia dan pemandangan yang membahas berbagai isu sosial dan politik. 2. Organisasi pergerakan nasional. Kebijakan politik etis dan perbaikan pendidikan melahirkan golongan intelektual baru di Indonesia. Perkembangan media massa mendorong nasionalisme dan strategi melawan Belanda berubah menjadi organisasi modern. A. Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Jakarta oleh Suetomo dan pelajar Stovia untuk meningkatkan pendidikan pelajar kurang mampu pada Kongres pertama tanggal 3-5 Oktober 1908. Budi Utomo membatasi kegiatan hanya di Jawa dan Madura, menetapkan Yogyakarta sebagai pusat fokus pada pendidikan dan budaya, dan mengubah slogan menjadi kemajuan secara serasi. Organisasi ini berkembang menjadi nasional dan cabang dibuka di Sumatera. B. Sarekat Islam. Sarekat Islam awalnya Sarekat Dagang Islam didirikan oleh H. Samahudi di Solo pada 1911 untuk melindungi pedagang Bumi Putra. Di bawah kepemimpinan H.O.S. Cokro Aminoto, organisasi ini berkembang menjadi kekuatan politik besar, menarik banyak anggota pemerintah kolonial Belanda khawatir dan tidak mengakui Si secara resmi. Beberapa cabang Si mendekat pada ajaran Marxis. 3. Pengaruh Perang Dunia I di Indonesia. Perang Dunia I pada 1914 sampai 1918 berpengaruh besar pada nasionalisme Indonesia. Para pemuda Indonesia yang belajar di luar negeri mulai menyadari pentingnya kemerdekaan nasional. Krisis ekonomi akibat perang berdampak buruk di Indonesia, membuat harga barang naik dan penjatahan beras di berbagai kota besar. 4. Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan. A. Kongres Pemuda. Pemuda Indonesia berperan penting dalam meraih kemerdekaan sejak 1915. Mereka membentuk organisasi untuk bersatu dan mengembangkan nasionalisme. Proses Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rasa persatuan tersebut. Pertama, pada 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dimulai di Gedung Katolike Jonglingges, Bonn. Muhammad Yamin menjelaskan 5 faktor penting untuk persatuan. 1. Sejarah, 2. Bahasa, 3. Hukum adat, 4. Pendidikan dan kemauan. Rapat kedua berlangsung pada 28 Oktober 1928 di Osset Java Bioskop. Purnama Wailan dan Sarmidi
Manguesarkoro membahas pentingnya pendidikan kebangsaan. Suenario dan Ramelan juga menyoroti nilai-nilai nasionalisme dan peran kepanduan dalam pergerakan nasional. Rapat ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 di Indonesia Club Huis. Keputusan utama termasuk lagu kebangsaan Indonesia Raya, bendera merah putih sebagai bendera nasional, penyatu organisasi Pernuda, dan Sumpah Pemuda. Kongres berlanjut ke Yogyakarta untuk membentuk Indonesia Muda. Diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda, Kongres Pemuda III diadakan pada 1938 untuk membentuk Federasi Organisasi Pemuda. Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan. B. Kongres Perempuan. Kongres Perempuan diilhami oleh semangat Sumpah Pemuda, gerakan organisasi perempuan menyatukan diri, persatuan dasar meningkatkan kesadaran nasional. Kongres diadakan di Yogyakarta oleh 7 organisasi perempuan. Kongres Perempuan I. Kongres Perempuan I bertujuan menyatukan cita-cita perempuan Indonesia dan dihadiri oleh 30 organisasi dari Jawa dan Sumatera. Dipimpin oleh R.A. Sukoto, kongres ini mendapat dukungan dari banyak organisasi dan mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah kolonial Belanda.